Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Desi Amelia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita belajar ilmu pengetahuan sosial. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya terlebih dahulu anak-anak Ibu. Materi kita hari ini yaitu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Ada yang tahu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial itu apa? Ayo. Iya, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial itu adalah dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Nah, di situ kerjasama negara-negara anggota ASEAN itu ada disebabkan oleh beberapa faktor seperti sumber daya alam, berada dalam wilayah yang sama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sumber daya alam itu dimaksud dengan negara anggota ASEAN itu memiliki sumber daya alam yang beragam. Namun dengan keberagaman sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kenampakan alam yang sekitar. Nah, beberapa negara yang memiliki kenampakan alam yang sama sehingga sumber daya alam yang dihasilkan pun sama. Contohnya itu seperti negara Indonesia, Thailand, dan Laos yang memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga dengan lahan pertanian tersebut menghasilkan sumber daya alam berupa padi. Sedangkan kenampakan alam di Brunei Darussalam itu menghasilkan minyak bumi terbesar di Asia. Dengan keberagaman sumber daya alam tersebut, sehingga mendorongnya kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Kalau yang berada dalam wilayah yang sama itu seperti ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama, sehingga kawasan Asia Tenggara ini negara-negara tersebut hidup rukun bertetangga, sehingga mendorong terciptanya interaksi dan kerjasama antara negara. Nah, kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti Singapura. Nah, negara Singapura itu merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alamnya itu terbatas. Nah, sehingga hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan kerjasama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti halnya dalam bidang pendidikan, penggunaan mesin-mesin modern untuk industri, dan juga ketenaga kerjaan. Nah, kerjasama yang terjalin harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian. Nah, di situ bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial itu seperti penanggulangan bencana, misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia, juga meningkatkan kesejahteraan sosial, melindungi hak dan kewajiban sosial penduduk negara-negara ASEAN, meningkatkan kualitas sarana kesehatan, dan juga meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Di sini juga ada kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Bisa kalian lihat di situ, setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakan dengan negara lain. Contoh kerjasamanya itu, budaya itu seperti kegiatannya itu seperti membatik. Nah, di situ kan tiap negara ASEAN itu memiliki corak budaya yang beragam. Jadi setiap corak budaya tersebut mencerminkan ciri khas kebudayaan negara masing-masing untuk menciptakan perbedaan kebudayaan antara negara anggota ASEAN, sehingga
Perbedaannya itu dapat mendorong negara-negara ASEAN untuk menjalin kerjasama melalui budaya. Contohnya itu ya tadi salah satu dengan membatik. Nah, membatik itu kan merupakan kebudayaan yang menjadi warisan bangsa Indonesia. Juga merupakan kebudayaan asli Indonesia. Nah, di situ juga ada kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Di situ tuh setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Nah, di situ kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik itu, bentuk kerjasamanya itu ada 8, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan dan memajukan keamanan, menjamin terciptanya kebijakan pelarangan, membantu penyelesaian konflik antara anggota ASEAN secara damai, juga mempererat persatuan dan kesatuan, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara, juga menjalin kerjasama di bidang maritim, dan melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral dari berbagai masalah negara di luar Asia Tenggara. Nah, di situ juga ada kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu Ibu ambil contohnya itu salah satu seperti pertukaran pelajar dalam program studi mobility serta ASEAN Universitas Nitro. Nah, kalau tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN itu di situ menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan Asia Tenggara. Juga menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuan ekonomi dan wadah untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Nah, kalau posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu, perannya itu seperti di bidang ekonomi, bidang kelautan, bidang politik dan kemanusiaan, dan bidang ketenaga kerjaan. Nah, kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain itu bisa melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadang pangan, penyelenggaraan proyek industri, dan membuat kawasan perdagangan bebas. Nah, di situ manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN itu, bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara-negara dan mengurangi pengangguran. Nah, di situ bisa kalian lihat posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Di situ Indonesia memiliki peran penting, terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Nah, Indonesia itu melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Seperti apa sih bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Nah, bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara di ASEAN itu seperti pertukaran sandang, pertukaran pangan, pertukaran papan, sehingga dalam bidang sandang, pangan, dan papan itu Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Seperti Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi, mentah, batu bara, besi, baja, aluminium, timah, putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Di situ ada juga komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspornya itu membatik, biji kopian, logam. Kalau impornya itu seperti minyak bensin,
buah-buahan, ikan, teknologi, itu seperti mobil, pesawat, teknologi telepon bisa juga. Kalau posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN di situ negara ASEAN telah menyepakati membentuk masyarakat ekonomi. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Kalau upaya pemerintahan meningkatkan kualitas tenaga kerja ini untuk memasuki dunia kerja selanjutnya. Jadi, seorang tenaga kerja itu harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Nah, untuk itu perlunya ada usaha untuk meningkatkan mutu ketenaga kerjaan itu dari pihak pemerintah, swasta atau perusahaan dan individu sendiri. Nah, itu saja materi yang hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga dicatat hal-hal pentingnya. Setelah itu, kirim ke WA Ibu ya. Terima kasih.